Selamat datang kembali di Zona Misteri. Ada tempat-tempat di dunia ini yang sebaiknya tidak dikunjungi manusia. Tempat di mana batas antara dunia kita dan dunia mereka sangat tipis. Hari ini, kita akan membahas lokasi paling keramat, paling angker, dan paling ditakuti di ujung timur Pulau Jawa, Alas Purwo. Hutan ini bukan hutan biasa. Konon, ini adalah titik nol, tempat berkumpulnya jin dari seluruh Nusantara. Banyak yang masuk dengan niat buruk dan tidak pernah kembali. Malam ini, kita akan mengikuti perjalanan Bimo, seorang konten kreator pemberani, atau mungkin bodoh, yang mencoba menantang mitos tersebut. Bimo ingin membuktikan bahwa cerita-cerita seram itu hanya dongeng. Dia membawa kamera terbaiknya, siap merekam apapun yang ada di dalam sana. Tapi Bimo tidak sadar, di Alas Purwo, bukan kamu yang menonton mereka, tapi mereka yang menonton kamu. Perjalanan dimulai sore hari menjelang maghrib, waktu yang paling dihindari oleh warga lokal. Udara di dalam hutan terasa berbeda, lembab, berat, dan sunyi. Sebelum masuk terlalu jauh, Bimo sempat bertemu dengan seorang kuncen atau juru kunci penjaga hutan di pos depan. Pria tua itu memperingatkan Bimo, "Nak, ingat satu aturan di sini. Jika kamu berjalan sendirian di jalur menuju gua pertapaan dan kamu mendengar ada yang memanggil namamu, jangan pernah menoleh ke belakang. Teruslah berjalan ke depan." Bimo hanya mengangguk sopan. Dalam hatinya dia meremehkan nasihat itu. Dia menyalakan kameranya, memastikan lampu merah tanda merekam sudah menyala, dan melangkah sendirian ke dalam kegelapan hutan yang semakin pekat. 1 jam berjalan, suasana berubah drastis. Suara serangga hutan yang tadinya ramai tiba-tiba berhenti total. Kesunyian yang mencekam. Bimo mulai merasa tidak nyaman. Dia mengeratkan pegangannya pada kamera. Jaket denim hijaunya mulai terasa gerah karena keringat dingin. Sayup-sayup, di antara gesekan daun yang tertiup angin, Bimo mendengarnya. Suara gamelan Jawa, pelan sekali. Nadanya lambat, mistis, dan terdengar sangat kuno. Siapa yang memainkan gamelan di tengah hutan belantara jam segini? Bimo mengarahkan mikrofon kameranya ke sumber suara. Dia semakin penasaran dan menyimpang sedikit dari jalur utama, masuk ke semak-semak yang lebih lebat, mengikuti arah suara musik itu. Bimo sampai di sebuah situs keramat. Bau dupa yang tajam dan bau bunga melati yang busuk bercampur menjadi satu. Karena terlalu fokus mencari sudut gambar yang bagus, Bimo tidak memperhatikan langkah kakinya. Suara pecahan itu terdengar sangat keras di keheningan hutan. Bimo terkejut. Dia melihat ke bawah, menyadari kesalahannya. Dia telah merusak persembahan. Detik itu juga, suara gamelan yang tadinya bersuara berhenti total. Digantikan oleh suara lain, suara bisikan yang memanggil namanya. Suara itu jelas sekali, tepat di belakang telinga kirinya. Bimo. Peringatan juru kunci terngiang di kepalanya. Jangan menoleh ke belakang. Tapi rasa takut dan penasaran manusia mengalahkan logikanya. Tubuh Bimo bergetar. Perlahan, sangat perlahan, dia menolehkan kepalanya ke belakang. Bimo menjerit. Bukan jeritan keras, tapi jeritan tertahan di tenggorokan karena teror yang luar biasa. Dia lari. Dia tidak peduli lagi dengan arah. Dia menerobos semak berduri yang merobek jaket denim hijaunya. Dia terjatuh, bangun lagi, dan terus berlari. Dia meninggalkan kameranya. Dia meninggalkan logikanya. Dia hanya ingin keluar dari hutan terkutuk itu. Bimo ditemukan keesokan paginya di pinggir jalan, jauh dari lokasi dia masuk.
Dia selamat, tapi dia bukan lagi Bimo yang sama. Dia tidak mau bicara selama berhari-hari. Kamera mahalnya yang berisi rekaman malam itu tidak pernah ditemukan. Mungkin hilang di hutan, atau mungkin mereka menyimpannya sebagai peringatan. Alas Purwo sekali lagi membuktikan ada aturan di dunia ini yang tidak boleh dilanggar oleh kesombongan manusia. Terima kasih sudah menonton Zona Misteri. Jika kalian punya nyali, silahkan datang ke sana. Tapi ingat, jangan pernah menoleh ke belakang. Sampai jumpa di kegelapan berikutnya.